Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam hormat, salam rahayu untuk seluruh umat manusia di dunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis Cahaya Hati. Saudara-saudaraku yang budiman, pada kesempatan yang lalu di video kami bahwa telah kami sampaikan sedikit penjelasan tentang makna hakikat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku yang budiman, kami coba kembali meneruskan penjelasan tentang kalimat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya adalah perjalanan ruhani yang diwujudkan ke dunia, karena perjalanan ruhani adalah perjalanan unsur rahasia kebesaran persifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Hidup. Jadi unsur rohani itu adalah unsur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Hidup. Jadi rohani itu adalah unsur daripada kehidupan Allah yang mewujud ke dunia. Sehingga dalam kesempatan kali ini kami jelaskan kalimat ta'awud. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan, itu adalah kalimat yang menjelaskan, menunjukkan hakikat dari perjalanan rohani manusia lewat teknik, lewat cara, lewat metodologi yang diajarkan oleh sang guru rohani, lewat ilmu rohani masuk ke dalam diri manusia, yang dalam diri manusia ada alam rahasia. Nah, alam rahasia itu alam bersemayamnya rohani, disebut alam akhirat, alam qadim atau alam kidam. Ya. Nah, berarti itu penjelasan tentang perjalanan rohani yang sudah masuk ke alam akhirat. Maka di kalimat bismillah ini bahwa sesungguhnya rohani manusia itu sudah bersama dengan Sang Maha Rohani di alam akhirat, yaitu alam percikan, alam utusan dari Sang Maha Rohani. Ya, sebuah persifatan, suatu persifatan rahasia kebesarannya. Maka pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah perjalanan rohani yang sudah di alam akhirat. Rohani manusia di alam akhirat sudah terhubung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani yang di alam yang tak terhingga. Maka perjalanan rohani di alam akhirat ini adalah persifatan Allah yang mewujud ke dunia, sehingga di alam dunia ini rohani, persifatan rohani itu mewujud, ya, menjadi af'alnya mewujud, sirnya mewujud, nurnya mewujud, asma'nya mewujud, sifatnya mewujud, ya, zatnya mewujud, sifat-sifatnya itu, sifat af'alnya mewujud, menjadi wujudullah. Artinya persifatan rahasia Allah besarannya mewujud ke dunia, bukan Allah
tetapi persifatannya. Nah, walaupun persifatannya itu sama dengan suatu kebesaran dari rahasianya. Maka, jika Allah Maha Rohani dan Maha Suci, kemudian bagian daripada unsur itu mewujud ke dunia, maka di dunia pun harus mewujud di dunia pada jasmani, ya di dunia ini harus suci pula. Apapun itu, jika sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, umat Islam sudah tidak ada lagi yang namanya iri, dengki, hasut, fitnah, kemudian amarah, kemudian berbuat tidak baik, menzolimi orang, memusuhi orang, apalagi sampai memerangi orang atau membunuh orang. Itu bukan lagi sifat Allah, sifat Tuhan, bukan lagi sifat manusia. Entah sifat siapa, kami tidak tahu. Yang jelas, kalau sudah merusak tatanan, ajaran, ya daripada kesucian Allah, maka itu sifat bukan selain Allah. Itulah sifat hawa nafsu syaitaniyah atau iblis. Nah, ini harus kita pahami dan renungkan. Hati-hati, kita umat muslim, umat Islam khususnya yang kami sampaikan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga pada umat-umat yang beragama lain. Jika paham dan tahu akan ruhani yang suci, sifat Tuhan yang suci, maka harus dijaga. Yang ada adalah menjaga kesucian, tatanan kesucian dari Sang Maha Suci di dunia, ya. Karena itu ajaran agama, ajaran Tuhan, sehingga tatanan agama dan tatanan ketuhanan itu harus di dunia mewujud dengan sifat kasih dan sayang di dunia. Ya, camkan itu, mari kita sama-sama belajar. Di dunia ini kita harus mewujudkan rahasia kebesaran persifatannya, ya, dengan sifat kasih dan sayang, dengan sebersih-bersihnya akal, sesuci-sucinya akal, sebersih-bersihnya hati, dan sesuci-sucinya hati diwujudkan oleh jasmani kita di dunia. Nah, itu yang harus kita jaga, saudara-saudaraku, umat muslim dan seluruh umat manusia di dunia. Karena kita manusia atau orang yang beragama atau yang berketuhanan. Ya, jadi jangan sampai membatalkan semua daripada ajaran itu. Kita sudah mengerjakan semua ritual-ritual ibadah, berbuat baik dan sebagainya. Tapi dalam perilaku kita di dunia ini, ya, itu ada yang membatalkan daripada sifat kasih sayang Tuhan. Kalau sudah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, harus tahu akan makna hakikat di dalamnya. Berarti itu hanya Allah sendiri atau Tuhan sendiri yang mengerjakan. Kita sebagai manusia yang berjasmani ini cuma alat saja. Maka harus ketahui itu. Nah, disinilah pentingnya saudara-saudaraku, ya, tentang ilmu rohani, ya, dan guru rohani yang waris dan mutlak. Kami belajar pun di sini, ya, di ilmu pun kami sedang belajar. Karena ini sangat penting, ini sangat utama. Kami mempunyai pemahaman sedikit, pengertian sedikit, kami sampaikan kembali kepada saudara-saudaraku, khususnya umat muslim, umat Islam, dan saudara-saudaraku umat manusia yang ada di seluruh dunia ini atau di dunia ini yang beragama lain. Karena agama itu satu, Tuhan pun satu, sungguhnya hakikatnya itu juga. Janganlah menjadi permasalahan jika hal ini di dunia kita, ya, mencemooh manusia itu dengan satu yang lain, mencemooh agama, mencemooh keyakinan, batal semua sifat kasih sayangnya. Nah, tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Itu sifat setan, sifat iblis.
Ya, walaupun kita beragama, walaupun kita beribadah kemanapun sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, baik itu ibadahnya sudah sangat taat, patuh sekali, dan banyak beramal. Tapi jika kita masih ada sifat-sifat ya yang membatalkan daripada kalimat atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang sungguhnya itu adalah unsur rohani yang suci dari Sang Maha Suci, dan kita praktekkan di dunia tidak dengan kesucian Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya kesucian rohani, maka batal semua. Maka ini harus hati-hati. Kita belajar bersama. Nah, untuk yang belum mendapatkan atau menemukan guru rohani dan ilmu rohani mempraktekannya, carilah guru rohani yang waris dan mutlak, yang membawa ilmu ajaran agama samawi atau ilmu yang waris dan mutlak juga, untuk pedoman kita di dunia dan praktek kita di dunia. Praktek rohani dan mewujud pada jasmani kita di dunia. Sehingga untuk mencapai tatanan kehidupan ya, diri kita yang damai, yang tenang, ya, sehingga menjadi dampak kepada lingkungan, pada keluarga, pada masyarakat, dan juga bangsa dan negara menjadi tenang dan damai. Jadi kebaikan bagi seluruh umat manusia di dunia. Inilah sedikit yang kami sampaikan. Jadi bahwa jika kita sudah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sungguhnya unsur rohani yang mewujud ke dunia. Unsur rohani itu adalah suci, maka harus kita keluarkan, kita wujudkan dengan kesucian pula di dunia ini. Dan jika sudah dengan kesucian Tuhan, maka jaga akal kita, pikiran kita, kolbu kita, jasmani kita, agar jangan batal dengan yang lainnya atau yang membatalkan setelah kita membaca atau tahu akan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sudah bersama Tuhan, itu sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Rohani, Sang Maha Pencipta alam semesta. Harus kita jaga kesuciannya. Jangan sampai kita tidak tahu akan hal itu. Sia-sia semua perbuatan kita. Yang perbuatan yang dinilai menurut kita itu mulai taat, patuh, beribadah, dan amal-amal yang lain. Ya, hati-hati menjaga kesucian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini tentang ilmu rohani yang disampaikan oleh guru rohani yang waris dan mutlak, dan ini tentang majelis zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara bersama kami Mbah Sis Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua umat manusia di dunia.